Oke, mungkin saya nyapa teman-teman dulu nih. Halo teman-teman semua. Kabar saya baik ya teman-teman. Seperti yang dibilang moderator tadi, teman-teman harus jaga kesehatan karena di zaman pandemi ini emang kesehatan lebih penting ya teman-teman. Baik itu dari segi apapun itu kesehatan yang sangat lebih penting gitu. Nah, tadi belum dijawab ya teman-teman, aku nanya kabarnya gimana. Nah, kabarnya gimana nih Kak? Aku tanya sekali lagi. Oke, kabar kabar saya alhamdulillah nih baik ya. Untuk kondisi saat ini semoga baik-baik aja untuk kedepannya juga. Oke. Nah, teman-teman udah tahu kabarnya, mungkin pengen tahu juga kesibukannya apa nih selain jadi freelance. Tadi aku juga udah bilang. Jadi itu ya, dari founder. Mungkin ada yang lain nih kesibukannya. Oke, eh, kesibukannya sih seperti biasa ya, karena di founder kita mengolah semua semua tim kita kelola. Selain itu saya juga bermain di freelance ya teman-teman. Ya sibuk-sibuknya freelance lah kalau teman-teman yang belum tahu, freelance itu sibuknya ya di dalam rumah gitu ya. Mungkin kalau ada meeting pun online gitu, itu yang dinamakan sebuah sibuknya freelance gitu. Jadi sibuknya freelance ya yang tahu sibuknya ya kita sendiri gitu. Tetangga kita, teman-teman kita itu nggak bakalan tahu kita sibuknya gimana gitu tuh. Gitu sih Kak Vera. Ya, jadi sibuknya di dalam rumah ya teman-teman. Atau kadang sampai pernah viral ya, karena kok banyak uang padahal di rumah aja. Nah, belum tahu tuh freelance tuh rupanya kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya kita masuk ke intro dulu ya teman-teman, biar agak tahu juga mungkin dari teman-teman nih nggak tahu data science itu apa, mungkin bisa dijelasin sedikit Kak secara singkat data science itu apa, mungkin dari teman-teman nih masih awam ya, belum tahu gitu. Oke. Oke teman-teman, sebelum saya yang jelasin ya, saya pengen teman-teman dong yang drop di kolom chat nih. Sebenarnya data science tuh udah ada yang tahu belum sih? Sebenarnya sosok data science itu seperti apa gitu? Apakah itu sebuah makanan, sebuah minuman gitu? Kita nggak tahu sebenarnya ini. Nah, dari teman-teman yang hadir, pasti teman-teman niat pengen tahu data science itu seperti apa. Nah, sebelum saya paparkan, mungkin teman-teman ada yang udah tahu belum? Sebenarnya data science itu apa sih gitu? Makhluk apa sih teman-teman gitu? Nanti kalau yang aktif bakalan saya catat ya, mungkin nanti akan saya calling lewat admin gitu ya. Mungkin nanti ada sebingkisan hadiah nih dari saya teman-teman kalau yang bisa jawab. Oke, saya tunggu 30 detik kalau nggak ada. Jadi Ada? ada, selain kuis, teman-teman kalau aktif nanti ada hadiah tersendiri. Rupanya ini agak surprise sih dari tim panitia, nggak tahu kalau dari Kak Paminya lagi nyiapin juga rupanya. Nah mungkin teman-teman nih kalau mau aktif pengen dapat hadiah nih boleh nih di spill tadi pertanyaan Kak Pami. Apa sih data science itu atau sesosok katanya, boleh di spill. Kita tunggu. Ini Kita teman-teman lagi tunggu. mikir nih apa ya nih data science gitu. Oke, ada yang berani? Oh, Cuma di drop di kolom chat ya teman-teman, nggak usah terlalu on mic. Kalau kalau pengen on mic ya silahkan aja. Raise hand. lebih bagus raise hand dulu. Oke, udah ada yang jawab ya. Dari Kak Amit nih, disiplin ilmu untuk memanfaatkan data dan ilmu statistika untuk membuat model machine learning. Oke, masuk ya. Lalu ada Kak Satria nih, pekerjaan yang akan paling dicari di 2025. Wah, ini dari survei mana nih Kak Satria nih? Bisa membuat perkataan yang seperti itu ya. Tapi emang ada sih, ya sempat saya baca survei salah satu forum ya dari 2020 sampai 2025 itu yang paling atas tuh bagian dari data semua ya, baik itu data science, data analis, data machine learning engineer, business analis dan yang lainnya. Yang penting itu berhubungan dengan data yang benar-benar dicari di tahun 2020 sampai 2025 gitu ya. Oke, terima kasih Kak Amit sama Kak Satriani. Baik teman-teman, saya jelasin sedikit ya, apa yang dibilang Kak Amit tuh udah benar lah ya. Jadi data science adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari data, ingat ya. Yang khusus mempelajari data. Kak, apakah database itu data science? Bukan, teman-teman ya. Walaupun database mempelajari data, tapi dia bukan data science. Dia hanya menyimpan data doang nih gitu. Yang dinamakan data science mempelajari, kita pelajarin datanya, bukan kita simpan doang gitu ya. Berarti beda dengan database gitu ya. Nah,
terutama data yang kuantitatif, teman-teman. Kenapa? Karena kuantitatif itu datanya yang numerik gitu ya. Semua hal data apapun nanti itu diterjemahkan dulu ke data numerik gitu ya. Data gambar, data teks, data apapun itu, data Excel itu diterjemahkan dulu ke data numerik sebelum diolah. Oke. Itu adalah data science secara teori. Baik, ini juga ada dari Kak Siska, pekerjaan dalam bentuk penggabungan ilmu komputer, ini agak panjang nih. Komputer, statistik, dan matematika yang bertujuan untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis kumpulan data yang struktur. Dan nah itu teman-teman ya. Di sini ada kata kunci yang terstruktur dan juga tidak terstruktur. Berarti kalau dia yang struktur berarti lebih mudah kita olah. Kalau yang tidak struktur gimana Kak? Kita pre-processing dulu gitu ya. Kita lakukan dulu baik itu dibersihkan datanya gitu ya atau di cleaning baru kita olah gitu ya. Karena data ini kan kita nggak tahu nih datanya harus yang terstruktur kah, ada data yang tidak terstruktur kah, itu juga bagian dari data science gitu ya. Gitu sih teman-teman kalau secara teori ya. Tapi saran saya jangan berpacu dalam teori gitu. Kalau teman-teman berpacu dalam teori, teman-teman bingung sendiri. Pahamin aja gitu. Data science itu menganalisis data udah cukup gitu ya. Dengan perkembangannya ya terserah pemahaman teman-teman, jangan terpacu ke teori banget gitu. Gitu sih Kak Faira. Oke, jadi ya emang data science itu tadi kata kuncinya, catat teman-teman, menganalisis data, jadi bukan makhluk ya teman-teman. Terus karena tadi kita udah tanya nih kan data science tuh gimana. Nah, Kak Fahmi, kenapa, aku pengen tahu juga sih, kenapa interestnya ke data science dari banyaknya bidang freelance yang ada, kenapa harus data science? Mungkin ada filosofi tersendiri gitu? Oke, terima kasih Faira. Jadi kenapa sih saya memilih data science gitu ya? Sebenarnya bukan ada alasan khusus teman-teman, nggak ada. Semua itu udah passion gitu ya. Karena saya sebelumnya udah di spill oleh Kak Jihan gitu ya. Saya itu sebenarnya seumuran sama teman-teman gitu. Nah dulu mungkin kita flashback sedikit gitu ya. Dulu saya tuh nggak suka yang namanya pemrograman web teman-teman ya. Walaupun saya belajar, tapi saya emang nggak passion gitu. Nah, dulu tuh data science belum terlalu booming, tapi bahasa Python ada dulu tuh. Oke, bahasa Python ada, tapi nggak tahu saya ada data science apa. Nah, dulu flashbacknya dosen saya itu memerintahkan lah gitu ya, buat sebuah project memakai Python. Nah, dari situ muncul passion, PDKT dengan data science, ya akhirnya mungkin udah bisa dikatakan jodoh ya teman-teman, karena kan udah bisa menghasilkan. Kalau dia belum jodoh ya belum bisa menghasilkan gitu tuh. Jadi kenapa harus data science ya? Karena passion. Kalau nggak passion kita nggak bakalan bisa. Teman-teman mungkin di sini ada yang, wah ada yang tadi bilang 2025 jobnya itu data science. Teman-teman ngikut nih, tapi teman-teman nggak passion ya sama aja gitu. Jadi untuk memahami data science dulu, teman-teman pahami dulu passion saya kemana sebenarnya. Kalau passion teman-teman di desain, ya jangan ke data science, udah di desain aja. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen change job atau pengen belajar, itu ya it's okay. Gitu ya. Ya sah-sah aja gitu. Tapi lagi-lagi semua ditentukan dengan passion tadi gitu. Gitu sih Kak Faira ya. Berarti kata kuncinya di sini ada kata kunci passion nih. Jadi teman-teman pun jangan terpaku sama mungkin yang tadi ya di 2025 itu emang paling dicari ya emang paling sih, cuman ya jangan jadi terpaku lah gitu ya. Terus karena udah passion terus jadi freelance. Nah, awal mulanya Kakak itu bisa terjun di freelance tuh gimana sih Kak, dan kapan tuh mulainya? Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi awal mulanya saya bermain di freelance itu sebenarnya semenjak COVID sih teman-teman ya. COVID itu kan di awal bulan 3 2020 ya. Jadi tuh benar-benar kita kan dari offline migrasi ke online. Tuh bingung tuh di online kita mau ngapain gitu. Saya di kamar tuh bingung. Wah, ini biasanya saya berorganisasi, biasanya saya aktivis kampus nih tiba-tiba di online kan udah selesai bingung. Nah, makanya wah saya IT nih gitu ya.
Terus online ya udah kita coba. Saya awalnya bukan langsung ke freelance tapi apa? Iseng-iseng ngebuat video doang. Iseng-iseng ngebuat video tutorial di YouTube. Ternyata banyak yang komen, banyak yang langsung masuk ke email teman-teman gitu ya. Emailnya untuk apa ya? Untuk kerjasama tadi. Gitu ya, Kak bisa buatin project nggak? Gitu ya. Terkadang dari UMKM, terkadang dari individu. Tapi kalau di awal banget project saya itu dari individu ya. Seorang individu, bukan yang UMKM, bukan company. Karena itu emang project yang pertama kali gitu. Itu kenapa saya bisa ke freelance, karena iseng-iseng doang gitu. Iseng-iseng berhadiah ya teman-teman. Kayak apa ya, kayak kita dulu SD kita ada gosok-gosok mainan gitu ya. Jadi mungkin di saat saya gosok-gosok mainan ada data science nih. Nah, itu udah iseng-iseng berhadiah lah gitu teman-teman. Karena kalau teman-teman pengen langsung terjun ke freelance-nya, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi jalannya ada banyak nih. Jalan mana yang mau teman-teman tempuh gitu. Dari YouTube bisa, dari platform-platform penyedia freelance juga bisa, Fiverr, ya, Superproof ataupun yang lainnya gitu. Nah, dari satu project tadi barulah saya, wah ternyata ada nih menghasilkan nih, walaupun dulu itu nggak terlalu banyak banget ya. Istilahnya kalau kita mahasiswa kan, jadi saya dulu tuh freelance-nya semenjak mahasiswa ya teman-teman. Bukan saya lulus baru jadi freelance, bukan. Jadi semenjak mahasiswa saya mungkin ya yang namanya ya lagi-lagi dari offline ke online kita nggak dapat uang jajan teman-teman ya. Nah gitu tuh ya. Jadi awal-awalnya cuma iseng doang ya, nambah-nambah jajan lah gitu, nambah-nambah ya nambah-nambah jajan nongkrong gitu ya. Nah itu awalnya seperti itu. Nah kemudian Kak, kapan nih Kakak menyematkan freelance-nya gitu? Nah itu saya nggak langsung menyematkan karena saya tahu kalau satu project doang itu nggak bakalan bisa menambah value saya lebih gitu. Jadi saya belum go public, saya masih ya private doang ya di YouTube, ada masuk ke email dan masih kayak gitu. Tapi setelah belasan klien gitu ya, baik individu ataupun company, nah baru saya sematkan nih, saya sematkan sebagai ini pekerjaan saya sekarang freelance. Walaupun saya mahasiswa, saya tetap menyematkan pekerjaan saya freelance karena saya udah puluhan klien. Ya udah dari puluhan klien, ya terkadang kalau freelance ini kalau kita, karena saya fokusnya itu nggak freelance banget ya, karena saya ada mentor, instruktur. Nah, jadi kalau berbicara public speaking, terkadang kita juga diundang teman-teman ya, diundang oleh kampus lain untuk jadi pembicara ataupun yang lainnya. Nah itu adalah pekerjaan setelah freelance-nya dapat, maka nanti pekerjaan yang lain juga dapat, rezeki yang lain bakalan mengikutin gitu ya. Bahkan sekarang udah sampai berapa Kak gitu, dari awal satu teman-teman, dari awalnya satu, kemudian belasan, nah sekarang udah ratusan klien baik individu maupun secara company gitu ya, baik nasional maupun secara si internasional. Mungkin si internasional saya masih sedikit banget karena saya masuknya itu di salah satu platform lokal ya, bukan di Fiverr tapi platform lokal. Platform lokal ini kalau di search Python gitu ya, ya kita buat aja lah namanya Superproof ya. Kalau Superproof ini di searching Python gitu, nanti yang muncul 5 besar itu saya. Nah, untuk mencapai 5 besar itu susah teman-teman ya. Itu lumayan susah, kita harus putar otak di situ. Gitu tuh. Itu sih ya kenapa awal mulanya saya ke freelance, dan juga emang saya gini sih Kak, ya teman-teman, saya tuh males ngantor ya. Jadi lebih enak di rumah, duduk, ngodingnya kapanpun bebas gitu ya. Mau ngodingnya sore, siang, malam, tengah malam tuh bebas. Gitu emang ya, yang satu passion, yang satu lagi emang jalannya di sini gitu. Gitu sih Kak Vera. Ya, jadi tadi iseng-iseng ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau iseng-iseng bisa juga nih belajar dulu, terus bisa cobain cari passion dulu yang utama tadi, baru mungkin pengen coba-coba iseng-iseng cari-cari pengalaman gitu ya. Uh, nah sebelum itu pasti punya persiapan dong, kan nggak mungkin langsung apa ya, kayak langsung terjun gitu ya, tadi kayak buat project kan. Tapi
sebelum itu, nah persiapannya kakak untuk menjadi freelance tuh mungkin bisa di share juga ke teman-teman untuk jadi pengalaman atau batu loncatan buat teman-teman main jadi freelance juga kan tertarik gitu ya karena Oke. Oke teman-teman, saya coba izin share screen ya, supaya ada animasi animasi sedikit ya. biar nggak jenuh ya. Biar nggak jenuh juga. Nah, jadi kita bahasnya tentang si persiapan ya. Yang pastinya semua, apapun teman-teman pengen kerja dimanapun, semua itu harus ada si persiapannya gitu ya. Maaf sekali lagi, maaf kalau tulisan saya jelek ya teman-teman, karena kita ya tulisannya yang bagus tuh di ngoding, kalau tulisan kayak gini tuh emang sedikit jelek. Nah, jadi persiapannya sebenarnya adalah niat dulu teman-teman. Ya, mau nggak mau teman-teman kalau pengen ke freelance itu ya niatnya dulu gitu ya. Kalau niat teman-teman udah mateng gitu ya, udah difikskan lah gitu, saya pengen ke freelance. Nah, niat ini diluruskan lagi karena di awal apa? Di awal uangnya nggak ada teman-teman ya. Teman-teman pengen freelance sebulan itu bisa nggak ada uang teman-teman. 1, 2, 3 bulan bisa nggak ada uang. Makanya saya bilang ya persiapan dulu apa niatnya dulu. Teman-teman yang awalnya mahasiswa yang pengen langsung lulus ke freelance, niatnya dulu nih. Karena apa? Niatnya itu bukan jangan melulu tentang uang dulu, tapi tentang apa? Tentang skill kita gitu ya. Karena seiring berjalannya waktu, maka kita akan mempersiapkan skill gitu ya. Kita akan mempersiapkan skill. Kak, skillnya ada apa aja Kak gitu. Ada banyak teman-teman ya. Skillnya itu ada, ya kalau dibilang cuma 3 ya teman-teman harus paham Python ya. Kemudian teman-teman harus paham menganalisis. Kak, kenapa kita harus paham analisis kalau kita udah paham Python? Karena analisis itu adalah kemampuan dasar teman-teman tanpa adanya tools. Kalau jiwa teman-teman aja nggak bisa menganalisis, itu bakalan susah. Sejago-jagonya kita ngoding, jiwa kita nggak bisa menganalisis, itu nggak bisa. Gitu ya. Makanya kalau kita jago ngoding, dibarengin dengan analisis kita kuat, itu bakalan bagus banget tuh. Gitu ya. Kemudian kalau tadi Python, analisis, kemudian yang selanjutnya apa, Kak? Nah, teman-teman harus paham tentang apa ya namanya ya, si skill komunikasi ya. Komunikasi dan juga skill marketing. Kak, kenapa kita harus paham marketing juga? Kan di sini freelance. Kantornya itu adalah teman-teman sendiri. Kita sendiri itu si kantornya gitu ya. Maka kayak gini nih. Ini yang misalnya teman-teman nih gitu ya. Teman-teman yang pengen bergelut di freelance gitu. Untuk mencapai pemasaran, untuk mencapai promosi itu teman-teman sendiri itu yang mempersiapkan. Beda dengan teman-teman yang kantoran gitu ya. Teman-teman fokus ngoding, ada yang marketing, ada yang produk analis, ada yang HRD. Tapi kalau di freelance semuanya kita yang mengatur, teman-teman. Ya. Kita mengatur, makanya ketiga ini ada di sosok freelance itu. Kalau dianya data science ya. Freelance apapun itu ya harus paham juga komunikasi, marketing. Bagaimana kita bisa closing kalau kita diajak meeting oleh klien. Beda dengan di kantoran, kita nggak bakalan meeting. Kita cuma mengerjain project doang. Tapi kalau freelance, semuanya kita. Kantornya itu kita. Gitu ya. Istilahnya kita, ini adalah rumah kita nih. Tuh. Ini adalah rumah kita, kantor kita, office kita. Semuanya kita yang ngatur tuh. Itu di persiapannya. Oke. Setelah teman-teman paham skill, ya udah langsung ke portofolio. Kak, portofolio yang paling ya pertama apa, Kak? Nah, portofolio yang saya pertama apa? Portofolio adalah simple doang, yang penting dapetin minimum viable produknya ya. Dapetin minimumnya aja dulu. Jangan sampai teman-teman, wah ini saya pengen ke freelance, saya harus buat portofolio yang wah nih, jangan. Nanti bakalan susah. Teman-teman pede aja dulu.
nih portofolio saya dengan klien saya yang pertama. Klien saya yang pertama itu adalah individu. Dia pengen buat prediksi klasifikasi seperti itu. Ya udah, itu jadi si portofolio saya. Portofolio tempatnya macam-macam, di GitHub bisa, Kaggle bisa, di website juga bisa gitu ya. Penting kita ada portofolionya dulu aja. Setelah itu ya udah, langsung deh eksekusi. Udah, cuma itu doang. Cuma itu tapi bener-beneran dalam ya teman-teman. Karena kan harus niat dulu, skillnya yang dikerjain, skillnya udah dapat semua, portofolio baru dieksekusi. Udah, ini bakalan terus menerus teman-teman ya, bakalan terus menerus nih, flow-nya seperti ini terus ya. Di sinilah kita meeting, di sinilah kita closing, di sinilah kita pembayaran gitu tuh. Ini persiapan sih kalau teman-teman pengen terjun ke dunia freelance gitu. Oke, mungkin di sini nanti kalau ada yang pengen nanya langsung aja nanya ya. Nggak usah nunggu-nunggu di Q&A karena kita bakalan interaksi bareng aja, nggak masalah. Teman-teman pengen on mic boleh juga gitu. Mungkin cukup sih kalau untuk persiapan. Saya kembalikan mungkin ke Kak Vera. Oke, jadi mungkin tadi teman-teman udah lihat ya flow-nya. Jadi emang kita ya paling utama tuh persiapan, niat dulu. Kalau nggak niat, nggak mungkin bisa tercapai ya semuanya. Terus tadi ya juga kalau teman-teman mau gak usah tunggu Q&A, langsung pengen nanya nih ke Kak Fahmi, pengen kulik-kulik juga soal Kak Fahmi kan, bisa langsung di drop di kolom komentar. Kalau mau interaksi juga lebih bagus di on mic, raise hand dulu. Nah, aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tahu juga, nggak teman-teman aja yang pengen tahu, aku juga pengen tahu. Karena kan sekarang ya emang trennya ya di freelance apalagi data science. Nah, kalau dia tanpa background IT itu sekarang gimana sih Kak tren yang sekarang ini ya untuk freelance data science sendiri, tren terkininya data science lah gitu yang tanpa background IT, atau memang nggak terlalu banyak gitu? Oke, teman-teman, kita sekarang bahasnya ke tren ya, tren data science gitu ya di non IT gitu. Jadi teman-teman mungkin di sini nggak semua IT ya, saya tahu mungkin ada mungkin yang dari non IT, ada yang dari bahkan dari non teknik mungkin ya, mungkin ada. Jadi trennya itu apa Kak? Trennya sebenarnya adalah yang tadi teman-teman, karena berdasarkan ini ya, berdasarkan si forum tadi, oke, berdasarkan si forum, si data science ini kebutuhannya meningkat, oke, kebutuhan meningkat, SDM-nya juga meningkat, gitu ya. Maka mungkin di tahun 2010 gitu ya, ini kebutuhannya masih sekitar segini teman-teman, ya 2015, 2020, bahkan nanti yang dibilang tadi yang dibilang Kak Satriani itu bakalan melonjak di tahun 2025. Itu adalah tren sekarang ini, data science ya. Kita bermainnya di data science. Kenapa bisa melonjak Kak di tahun 2025? Karena yang namanya kebutuhan. Oke. Kebutuhan dan juga SDM-nya juga banyak ya. SDM-nya juga banyak ya. Nah, di saat kebutuhan banyak, SDM-nya juga banyak, di situ pasarnya tetap ada, teman-teman. Ya. Tetap ada di situ. Karena kebutuhannya meningkat, SDM-nya juga banyak, udah. 2025 bakalan terus-menerus tuh. Ya. Karena apa yang nggak ada di data science? Teknologi apa yang nggak ada di data science? Contohnya Tesla. NFT juga sekarang udah merambah ke data science. Meta, ya, Tesla, NFT, Meta. Kalau kita nggak ambil ahli di sini, kita bakalan skillnya bakalan nurun. Ya, orang Indonesia kalau nanti kita memakai doang, itu kapan kita bisa membuatnya gitu ya?
Gitu ya. Baik itu di freelance juga ya. Gitu ya. Baik itu di freelance. Kebutuhan sekarang itu, kenapa di freelance-nya banyak? Karena banyak perusahaan yang mau outsourcing. Ya, banyak perusahaan yang non IT pengen dianya ke data science, tapi dia nggak pengen meng-hire, teman-teman. Perusahaan itu nggak pengen meng-hire untuk data scientist baru sebagai pegawainya, dia nggak pengen. Tapi dianya tuh pengen mengambil outsourcing. Berarti kan di sini ada kita nih. Di sini ada sosok freelance. Makanya tadi tuh tren data science, tren freelance tuh ya bener-bener booming banget sekarang ini ya. Gitu tuh. Bahkan yang non IT juga semuanya ke data science. Kenapa? Ya karena kebutuhan. Lagi-lagi semua tentang kebutuhannya. Gitu ya. Outsourcing, freelance, bahkan yang non IT yang bekerjanya di non IT pengen side income ke freelance, data scientist ataupun yang lain, tapi kita coba ke fokus ke data scientist. Gitu tuh. Lagi-lagi kenapa non IT pengen ke data science ya, karena si trennya ini tadi, kebutuhan melonjak, SDM juga melonjak, perusahaan nggak mau meng-hire data science, ujung-ujungnya apa? Meng-hire freelance. Udah berhubungan semua itu pasti. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin gitu Kak Faira. Kita bisa lanjut dulu. Oke, ini sebelum aku lanjut, kayaknya teman-teman ini ada yang nanya nih Kak. Dari Kak Siska Puspita nih. Kak izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan klien? Nah, mungkin bisa dijawab dulu Kak, gimana cara Kakak dulu dapat klien? Oke. Oke, terima kasih Kak Siska. Jadi sekarang kita coba nih ya. Ini mungkin ada ini saya yang dulu ya. Saya yang dulu bukanlah saya yang sekarang ya, teman-teman. Jadi awalnya mendapat klien bagaimana, Kak? Seperti yang saya bilang tadi, pamerin portofolio. Pamerin yang namanya portofolio. Oke. Setelah teman-teman memamerkan portofolionya, mamerinnya kemana aja, Kak? Gitu ya. Oke, kita coba ambil. Saya dulu pamerinnya bisa di Facebook, oke? Bisa di salah satu platform juga, Telegram, YouTube, ya. Nih, Facebook, Telegram, YouTube itu pasarnya masih ada, teman-teman. Pasar freelance-nya masih ada, gitu ya. Halo, saya Fahmi, seorang freelance data science yang pengen dibuatin project data science, silahkan japri. Itu salah satu teknik marketing. Ya. Makanya saya bilang, kalau teman-teman bergelut di freelance sebagai ngoding doang, itu nggak bakalan berkembang. Kalau teman-teman nggak paham marketingnya juga. Ya. FB, Telegram, YouTube. YouTube untuk apa, Kak? Untuk memamerkan portofolio. Ya. Pamer ya, teman-teman. Kak, pamer itu kan nggak boleh. Boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Asalkan pamerinnya skill kita. Setelah teman-teman kuatnya di sini, oke, setelah teman-teman kuat di sini, baru teman-teman terjun nih ke platform LinkedIn. Mau nggak mau teman-teman masuknya ke LinkedIn. Kak, apakah kakak pernah mendapatkan klien dari LinkedIn? Pernah, banyak banget teman-teman. Kalau kita udah kuat fondasinya. Kak, saya mau langsung ke LinkedIn deh, ya silahkan. Tapi kalau teman-teman nggak kuat fondasinya, itu bikin jelek teman-teman aja. Karena kalau kita ke LinkedIn, fondasi kita harus sudah benar-benar kuat. Gitu ya. Istilahnya kalau kita mengendarai motor ya teman-teman. Bensin teman-teman itu apa? Ya si Pertalite kah? Pertamax kah? Atau udah Pertamax Turbo gitu ya. Kalau udah bensin yang paling cepat, udah langsung ke LinkedIn. Banyak banget nih di LinkedIn. Kak, LinkedIn itu gimana? Teman-teman sharing di sana. Ngepost postingan. Lagi-lagi teman-teman bermainnya di marketing, di komunikasi gitu ya. Bermainnya dipamerin juga tuh di postingan ini. Itu bisa teman-teman ya. Oke.
Itu untuk yang bagaimana cara mendapatkan klien. Setelah di klien pertama dapat ya, misalnya ini saya ya. Klien pertamanya misalnya yang kayak gini nih. Dianya pakai topi lah mungkin ya. Nah, ini klien pertama saya nih, satu klien. Oke. Baru kita bermainnya di mana, teman-teman? Di M2M. Kak, M2M itu apa? Mulut ke mulut, gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa memberikan kualitas agar klien ini merekomendasikan ke teman-teman yang lain, gitu. Gitu. Nah, dia lagi ngopi, dia lagi ngapain? Nah, ini direkomendasiin. Oke. Itu adalah marketing yang paling efektif. Kalau teman-teman udah bisa istilahnya menghipnotis satu klien ini bakalan menghipnotis klien lainnya. Udah, klien yang 5 ini bakalan masuk ke klien teman-teman. Ya, bakalan masuk ke sini. Yang ini tadi, mulut ke mulut lagi nih. Gitu ya. 1 tumbuh 1000, 1000 tumbuh 1 juta, ya begitu seterusnya teman-teman. Itu adalah teknik marketing yang paling efektif. Cara mendapatkan klien. Oke, saya ulangi lagi, portofolio tolong dipamerin, jangan terlalu pengen portofolio yang tinggi banget. Kalau udah ada satu, udah pamerin gitu. Setelah dipamerin, dapat satu klien, udah main ke rekomendasi, bakal ada klien yang lain lagi. Gitu teman-teman. Oke, gitu mungkin Kak Fairah, bisa dilanjut. Oke, mungkin ada lagi nih dari Kak Amit. Tadi soal portofolio yang dipamerin. Nah, jika portofolionya itu masih minimum, gimana nih Kak? Apa ada jalan lain gitu kalau portofolio masih sedikit nih? Kalau kayak Kakak tadi kan udah banyak, terus dipamerin gitu kan ya. Oke, terima kasih Kak Amit ya. Jadi yang saya bilang tadi sebenarnya cuma satu portofolio. Oke. Satu portofolio dapat dari mana, Kak? Ya teman-teman explore. Jangan nunggu klien ya. Ini misalnya klien nih gitu ya. Ini teman-teman nih. Ini freelance-nya, ini kliennya. Oke. Di sini jalan nih. Jangan teman-teman yang menunggu klien. Kalau teman-teman menunggu klien untuk mendapatkan satu portofolio, nggak bakalan berkembang. Kak, jadi dari mana, Kak? Udah, main di mandiri dulu aja. Kerjai project-project, kerjai ada referensi project, ikutan bootcamp, ataupun yang lainnya, itu udah menjadikan satu portofolio. Satu dulu aja, teman-teman. Udah dapat nih satu portofolio, baru teman-teman yang mendekatin. Oke. Teman-teman yang mendekatin, maka saya hapus teman-teman yang mendekatin si kliennya nih. Nah, jangan klien yang mendekati freelance. Anggaplah si klien itu cewek, teman-teman. Cowok yang datangin cewek, jangan cewek yang datangin cowok. Itu nggak bakalan bisa. Gitu ya. Maka setelah teman-teman datangi, teman-teman dapat, portofolio teman-teman kan bertambah. Ya udah itu pamerin lagi. Kalau teman-teman udah dapat satu portofolio dengannya ada yang klien, itu lebih bagus value-nya. Kenapa? Satu portfolio, sesimpel apapun itu, kalau dibarengin dengan klien, bakalan menambah value. Dibandingkan 10 portofolio, 100 portofolio tanpa ada klien, nihil, mustahil. Ya. Satu portofolio pernah teman-teman kasih ke satu klien itu lebih bagus dibandingkan 100 portofolio tapi teman-teman nggak bisa menjualnya. Ya. Jual diri teman-teman dengan memamerinnya gitu ya. Konteksnya jangan yang negatif ya. Gitu. Jual diri itu untuk personal branding supaya kita mendapatkan uang ya teman-teman kalau kita udah berbicaranya menjual itu tuh. Gitu sih Kak Vera. Bisa dilanjut. Oke, mungkin itu ya tadi buat Kak
buat ke Amit, jadi ya jangan patah semangat jika portofolio masih minimum gitu. Nah benar dideketin, udah ada nih, udah kayak mungkin udah mumpuni gitu kan. Nah boleh nih teman-teman langsung deketin klien dengan cara tadi di grup-grup itu dibilang nih saya bisa nih buat ini kalau mau japri saya. Nah, itu mungkin salah satu teknik marketing buat teman-teman ingin tahu, ingin mempunyai klien gitu ya. Oke, aku lanjut nih. Nah, selanjutnya kalau tadi udah bahas portfolio, udah banyak nih kakak dapetin project gitu. Nah, boleh dong di-share juga teman-teman mau tahu. Kakak biasanya tuh dapet project yang gimana selain yang mungkin tadi awal-awalnya itu masih yang individu. Setelah kakak berjalan nih selama mungkin 11 bulan ya, mungkin udah tipe-tipe project apa aja yang udah didapetin nih. Mungkin teman-teman pengen tahu juga ya kan. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita berbicaranya project apa aja Kak, gitu ya. Project apa aja yang pernah dikerjain. Oke, di sini kita membaginya ada project ini ya teman-teman. Project individu dan juga project ya kita buatlah si company. Oke. Di individu terkadang kita cuma mengerjakan hal-hal terkait apa ya dibilangnya. Ya terkait keperluan dia apa gitu ya. Nah, biasanya saya tuh mengerjakannya ya seperti machine learning ya ML, DL atau juga sistem rekomendasi SR. Oke, sistem rekomendasi deep learning dan juga ML. Overall di sini semuanya bermainnya di mana? Di prediksi-prediksi. Ya. Kak, klien yang paling bagus siapa Kak? Di individu gitu ya. Banyak teman-teman ya. Saya pernah dapat klien dianya itu saham. Dia pemegang 8 saham. Bayangin teman-teman. Pemegang 8 saham, dia pengen buat apa? Bagaimana memprediksi harga saham. Nah, dia pengen memprediksi harga saham. Itu adalah klien secara individu. Ya, ini nggak bakalan semua sih saya share, nanti bakalan lama juga nih. Individu jadi keperluannya seperti itu. Prediksi harga saham berarti masuknya di ML ataupun di DL. Udah, kita cuma men-share-nya itu apa sih algoritmanya. Algoritma codingannya ya, plus kodenya. Nah, itu yang kita share ke klien yang individu. Kalau dia sampai deployment, baru kita share lah si programnya. Ya. Kak, kalau skalain si company gimana? Nah, ini macam-macam. Skala company yang bisa saya sharing adalah kebutuhan dia itu seperti kebutuhan pegawai, ya. Seperti kebutuhan pegawai. Jadi apa? Ada sebuah sistem mereka mungkin ya. Sistem yang pengen dibuat ke data science dan memerlukan kita. Nah, itulah di skala company. Tentang apa Kak contohnya? Misalnya dulu saya itu dulu di apa ya, misalnya kita coba deh di company, saya pernah dapat dari sekretariat negara teman-teman. Jadi ada berkolaborasi dengan Bank Mandiri. Jadi keperluan mereka itu membuat suatu sistem rekomendasi untuk para pegawai. Nah, Kak, apakah Kakak udah mempelajari sistem rekomendasi sebelumnya? Belum, gitu ya. Jadi itu tantangan, kita berbicara si tantangan juga nanti. Tantangan freelance yang paling pedih, yang paling menantang itu adalah mengerjakan project kalau kita nggak tahu codingannya gimana. Bayangin teman-teman, kita dipercayain sebagai freelance, tapi kita nggak tahu kita mau ngapain ini. Tapi kita udah dipercaya, mau nggak mau kita ambil. Itu udah di skala company tuh kalau kita udah di branding sampai sana. Gitu ya. Jadi bisa sistem rekomendasi atau mengolah data mereka. Si company-nya ada data pegawai, ada data keuangan, data perekonomian mereka. Mereka itu minta
olah nih gitu. Itu kalau di skala company. Kak, perbedaan kedua ini apa? Nah, lagi-lagi perbedaannya adalah harga. Harga di individu dan harga di company itu beda. Walaupun si project-nya itu sama, walaupun konteks project-nya sama, tapi harga individu itu lebih rendah dibandingkan harga yang company. Gitu ya. Paham ya? Surga para freelance itu kalau udah dapat skala company udah aman tuh. Di 1-2 bulan makannya udah aman lah gitu. Lagi-lagi 1-2 bulan aman, di 3 bulan, di 4 bulan kita belum tentu kita dapat project atau enggak gitu tuh. Maka suka duka freelance ya seperti itu juga. Gitu ya. Itu ya project lah yang saya pernah tangani. Lagi-lagi apa? Kita harus menerima project. Kita harus mengerjakan project walaupun kita nggak tahu kita mau ngapain di project itu. Bayangin tuh. Tantangan sebuah freelance tuh kayak gitu. Gitu ya. Gitu sih Kak Vera kalau untuk project apa aja nih. Oh, udah banyak ya teman-teman tadi ya. Dari company udah lumayan, apalagi dari sekretariat negara kayaknya udah ini ya. Luar biasa ya teman-teman. Lanjut ya lagi. Tadi udah ini dari yang udah kakak paparin nih, udah banyak juga proyek yang udah kakak tangani kan. Menurut kakak dari ini apakah menjanjikan jadi seorang data science atau dari proyek yang udah kakak jalani ini menurut kakak selama 11 bulan? Oke. Oke teman-teman, kalau ada yang pengen nanya dipersilakan aja. Jadi kita sekarang apakah ada janji manis di sana Kak gitu ya? Apakah ada janji manis untuk seorang freelance? Ya, apakah ada janji manis untuk seorang freelance? Saya bilangnya ada. Kenapa ada? Ya karena saya yang ngalami gitu ya. Walaupun project teman-teman nih, oke, kita berbicaranya di project individu aja deh. Gak usah jauh-jauh kita ke company. Individu itu bisa di 500 sampai di skalanya di 3 juta. Oke teman-teman. Individu doang teman-teman bisa 500 di 3 juta. Oke. Ini di berapa hari Kak gitu ya? Di berapa minggu? Biasanya di 1 minggu sampai di bisa di 2 bulan lah ya. Nah, bisa di 2 bulan. Oke. Bisa di 2 bulan teman-teman. Lalu bentar saya adat lagi. Nah, bisa di 2 bulan. Yang ini tadi kalau kita kalkulasikan secara kasar, kan teman-teman udah dapetin uang tuh. Walaupun dianya 1 minggu sampai 2 bulan. Walaupun 1 orang aja klien kita udah rata-ratanya di tengah-tengah udah dapat 1,5 juta. Gitu ya. Walaupun sampai 2 bulan, walaupun sampai 1 bulan, kita udah dapat 1,5 juta. Bisa menjadi side income. Kak, tadi kakak bicaranya ke side income, apakah bisa jadi benar-benar full income kita? Kak, bisa, teman-teman, bisa. Banyak banget sekarang yang emang dia nggak mau kerja kantoran, ya udah freelance doang. Bahkan kalau dia yang udah full time di freelance itu lebih banyak lagi teman-teman. Ya, Kak, apakah menunggu 2 bulan baru uangnya cair? Enggak. Kalau teman-teman udah siap 1 minggu ya udah, teman-teman bisa 2 bulan ke depan bisa ngambil project yang lain lagi. Makanya kalau satu kliennya 1,5 juta, udah dapat 1,5 juta. Kalau ada 5 klien ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kliennya 1 juta doang, dikali 5, teman-teman udah dapat berapa? 5 juta. Ya, gitu ya. Itu kalau teman-teman gigih gitu ya. Kalau teman-teman mengikutin kedatangan klien aja nggak bakalan datang kalau teman-teman nggak mengambil, kalau teman-teman nggak mengajak, kalau teman-teman nggak mempromosikan diri teman-teman. Ya, bayangin tuh 5 juta. Gitu tuh. Karena sepengalaman saya
Kalau project yang saya ambil 1 bulan, itu bisa dikerjakan 1 minggu atau 2 minggu. Projectnya diambil 3 bulan, bisa di 1 bulan. Jadi kita ada space lagi untuk kita mengambil project. Gitu ya. Ini masih skala individu. Kalau skala company itu udah di 2 digit, teman-teman. Ya. Itu udah di 2 digit. Kalau skalanya company. Di 1 digit aja pun udah bagus banget ya. 1 digit misalnya di 7 juta, di 8 juta. Itu udah lumayan sih. Jadi janji manis itu ada. Ya. Lagi-lagi janji manisnya ada kalau kita berusaha. Seperti hubungan, teman-teman. Kita dijanjiin kita hubungannya bakalan lama, tapi kalau kita nggak berusaha gimana? Gitu ya. Sama seperti freelance. PDKT-nya freelance tuh lebih susah sebenarnya kalau ke freelance daripada ke cewek ya, teman-teman. Janji manisnya freelance tuh bener-bener besar, tapi apa? Usahanya juga bener-bener besar juga tuh. Jadi sekali lagi, kalau dibilang menjanjikan, sangat menjanjikan. Full time freelance atau side income freelance atau keduanya. Saya full time di kantoran, saya full time di freelance. Wah, cuan banget tuh teman-teman ya. Tapi hati-hati juga sih. Ya kesehatan lebih penting ya. Jangan terlalu diiming-imingin cuan banget sih. Gitu. Gitu sih Kak Vera. Iya benar. Cuan jangan tipes ya teman-teman. Oke, tadi aku udah lihat pertanyaan juga nih dari Kak Siska. Oke, ini nih mungkin pertanyaannya nanti masuk ke pertanyaan aku juga, jadi aku tanya sekarang aja. Sekalian nih Kak Siska, berarti kita jodoh juga. Jadi Kakak sebutkan bahwa tantangan sebagai freelance data science ketika nemuin project yang sulit gitu ya, dan Kakak belum tahu caranya. Terus lalu gimana cara Kakak menemukan solusi dari tantangan seperti itu? Mungkin bisa dijelasin Kak. Oke, terima kasih Kak Siska. Ini bagus banget nih untuk si ininya ya. Jadi sekarang kita berbicara tantangan tadi ya. Tantangan. Kalau kita dapat sebuah project gitu ya. Sana nih project nih. Oke. Kalau kita dapat sebuah project gitu ya. Kita nggak tahu nih. Kita ini bingung. Bingung kita mau ngapain di project itu. Oke. Kita bingung mau ngapain di project itu. Hal apa yang dilakukan? Nah, banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah udah belajar. Dikasih waktu 1 minggu sampai 2 bulan sampai 3 bulan, teman-teman belajar di situ. Pembelajaran yang paling efektif adalah belajar di lapangan. Lapangan itu ya di project ini. Project yang berlangsung kita belajar. Gitu ya. Project yang lagi berlangsung kita belajar gimana cara mengerjakan project ini. Kak, kalau udah stuck banget gimana Kak? Ada komunitas, tenang aja. Ya. Saya pernah mengerjakan project dan saya emang stuck di situ. Deadline-nya udah mepet banget nih, udah saya ke komunitas. Bertanya ke komunitas, jadi benar-benar aktif tuh. Komunitasnya di mana Kak? Ada banyak. Facebook, Telegram, sana di WhatsApp mungkin kalau teman-teman ada grup. Ya. Nah, di komunitas ini ada yang namanya freelance juga, teman-teman ya. Nah, makanya kalau sesama freelance itu sah-sah aja kalau kita pengen bekerja sama. Ini nih, saya punya sebuah project dari suatu klien nih, gitu ya. Dari suatu klien, tapi saya stuck nih di sini, di bagian ini, ya udah, limpahkan ke freelance lainnya. Limpahkan ke freelance lainnya dengan pembagian hasil. Baik itu di 7/3 atau 8/2, gitu ya. 8-nya ya milik si freelance itu. Teman-teman udah cuan 20% atau 30% walaupun teman-teman nggak melakukan codingannya. Teman-teman udah stuck tuh, gitu ya. Nah, dengan si codingan tadi kan kita bisa belajar. Kalau kita dapat project yang sama di kemudian hari, kita udah ada pembelajarannya dengan freelance yang tadi yang kita
rekrut ke tim kita. Kita dapat 30%, freelance yang lainnya tadi dapat di 70%. Itu adalah jika kita bingung saat kita mengerjakan project. Itu tantangan yang paling sulit sih, kalau sepengalaman saya. Tapi saya kayaknya lebih banyak belajar sih ya. Karena kalau kita coba-coba ke sini, kita nggak bakalan dapat full income. Kalau kita belajar itu menguras tenaga sedikit, tapi kita mendapatkan full income tadi. Gitu tuh. Gitu ya Kak Siska. Mungkin kalau ada yang ditanya lagi boleh nih. Gitu. Saya kembalikan ke Kak Faira. Jadi selain gak hanya, gak hanya janji manis aja ya teman-teman. Ya semuanya pasti ada plus minusnya. Mungkin minusnya tadi kalau kita nemuin kesulitan kayak mungkin nggak tahu nih. Jadi ya benar harus belajar. Aku sih lebih setuju ke belajar ya daripada kita ya nanya ya sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman lebih enak belajar itu nambahin value kita juga gitu kalau ketemu nanti lagi sama kasus yang sama. Tapi selain itu mungkin mungkin itu aja Kak rintangan Kakak waktu jadi freelance. Itu ada yang lain, mungkin ketemu klien yang agak nyebelin. Oke. Mungkin kalau tantangan lagi sih pasti banyak sih teman-teman ya. Dan tantangan yang belum saya temuin juga bakalan saya temuin lagi di kemudian hari. Tapi yang udah saya temuin sih tantangan itu sebenarnya yang paling gede tadi ini ya. Kemudian mungkin yang lainnya itu sebentar saya mungkin kalau yang lainnya tadi bisa ke ini sih ya. Ini kan tadi kita ke project ya. Kalau yang lainnya bisa ke kompetitor ya. Itu banyak banget ya teman-teman. Itu tantangan kita. Jangan sampai kita berspekulasi freelance itu nggak ada kompetitornya. Itu banyak banget teman-teman. Banyak banget. Bisa 1 banding berapa gitu. Itu di kompetitor. Kemudian apa? Negosiasi teman-teman. Negosiasi ke klien. Bahwasanya kita bisa mengerjakan project itu negosiasinya harga, kualitas, gitu ya. Itu negosiasi tantangannya. Lalu apa sebenarnya ya ke marketing tadi sih. Lagi-lagi kalau ke marketing kita pengennya kita bisa masuk ke kompetitor itu. Gitu ya teman-teman. Itu untuk si tantangannya. Kemudian kalau kita berbicara dasar banget ya sebenarnya mood sih. Ya, mood teman-teman itu harus diperjuangkan. 1 bulan gak dapat project kan, udah bertahan teman-teman. Emang kayak gitu freelance. 1, 2, 3 bulan gak ada project, dicoba aja lagi gitu. Moodnya jangan sampai kendor. Gitu sih kalau kita berbicara ke tantangan. Oke, saya kembalikan ke Kak Faira. Ya, aku kalau mood kayaknya agak-agak ini sih, apalagi kalau cewek nih kalau mau jadi freelance kayaknya moodnya harus segera dibangun ya. Jangan kalau nggak ada freelance jangan nyerah. Kalau nggak ada klien jangan nyerah, tetap ya digas terus lah gitu. Mungkin dari sisi value atau cara kita ngepromosiinnya. Aku lanjut ya. Nah mungkin dari teman-teman nih Kak kan nggak semuanya dari atau mungkin latar belakangnya IT gitu kan. Mungkin ada yang dari awam tapi pengen nyobain data science. Nah, menurut Kakak kalau hanya belajarnya itu mandiri secara lihat YouTube apakah efisien atau emang enaknya itu bermodalkan lebih baik bermodalkan bootcamp atau dia belajar otodidak gitu kalau menurut Kakak gimana? Oke, sekarang kita berbicara mungkin bagaimana mencapainya ya. Bagaimana mencapai kalau dianya yang non IT. Ya, teman-teman. Kita bagaimana berbicara mencapai jika non IT pengen ke freelance data science. Oke. Di sini sebenarnya kalau teman-teman otodidak ya, teman-teman belajar secara mandiri, itu ya sah-sah aja sih. Itu bakalan bisa ke ke tujuan tadi. Dari YouTube, dari Google, dari apa source yang gratis itu sah-sah aja. Kalau dianya otodidak.
Tapi yang lebih efisien apa teman-teman? Teman-teman tuh harus ada mentor. Ya, teman-teman tuh harus ada mentornya. Walaupun teman-teman udah bisa belajar, tapi teman-teman harus perlu mentor. Kenapa? Teman-teman belajar dari mentor. Pengalaman mentor teman-teman gali. Kalau dari otodidak, siapa yang mau teman-teman gali pengalamannya? Kalau bukan mentor. Kalau pengen ke mentor, barulah teman-teman luncurnya kemana? Ke bootcamp. Ya, ke bootcamp, ke lembaga-lembaga kursus. Teman-teman laginya ke sini. Ya, karena itu bakalan non-IT-nya itu bakalan dapat banget tuh. Orang-orang non-IT bakalan banyak berlabuhnya ke bootcamp. Karena emang strukturnya udah ada gitu ya. Silabusnya udah terseragam gitu ya sampai awal, dari awal sampai akhir itu udah benar-benar bagus banget tuh kalau kita ke bootcamp. Dan kita udah memperoleh namanya portofolio. Gitu teman. Portfolio. Kalau kita udah di bootcamp pasti kita udah punya portofolio walaupun itu hanya satu. Walaupun itu hanya minimum doang. Gitu tuh. Gitu sih Kak Vera. Bisa dilanjut. Oke, mungkin itu ya. Jadi teman-teman kayaknya ya benar sih kalau dari teman-teman ini belum ada apa namanya latar belakang IT, ya disarankan untuk, aku setuju sih, lebih ke bootcamp. Jadi nanti teman-teman juga bakal dibimbing sama sama mentor-mentornya gitu. Jadi kalau pengen oh jadi aku pengen nanya juga sih, kalau untuk kontribusinya menurut kakak dalam jadi kalau bootcamp nih, kontribusinya untuk freelance gimana kak? Kalau tadi kan mungkin di apa namanya untuk non IT sendiri gitu. Oke. Paling kalau kontribusi bootcamp itu sebenarnya ya udah dijawab juga tadi ya, benar-benar besar teman-teman. Kenapa? Sebenarnya bootcamp ini adalah suatu pendidikan non formal yang teman-teman bisa belajar di sana. Silabusnya ada, mentornya ada. Dari situ teman-teman walaupun nggak ada titel sarjana teknik, sarjana IT, teman-teman bisa kok ke freelance langsung. Karena itu udah terstruktur, silabusnya itu udah emang dari awal hingga akhir teman-teman dibimbing. Gitu ya. Diarahkan untuk ke portofolio. Tapi banyak yang nggak mengarahkan juga ke freelance ya. Gitu ya. Ya nggak menjadi kewajiban juga di bootcamp itu mengarahkannya ke freelance. Gitu tuh. Jadi pasti teman-teman harus punya tujuannya yang berbeda sih. Mau itu bootcampnya untuk apa dulu nih? Untuk freelance atau untuk ke kantoran, untuk ke pekerjaan gitu. Tinggal disesuaikan aja. Gitu. Oke, silakan Kak Fairah dilanjut. Oke. Nah jadi gitu ya teman-teman. Nah ini ada yang nanya nih dari Kak Grace. Apa ada rekomendasi bootcamp yang recommended nih kak? Oke, aku yang jawab mungkin ya kak ya, karena emang tadi kayaknya Kak Grace juga mungkin belum sempat lihat. Jadi uh, ada cuplikan dari, karena kita dari Inteligo sendiri juga udah melewati bootcamp batch 1 ya nih. Jadi tadi mungkin di awal sempat ditayangin dari reviewnya alumni kita, atau nanti mungkin kita tayangin lagi di akhir tuh. Mungkin teman-teman pengen tahu juga ya kan, kalau tanpa review nggak percaya juga ya ini apa benar, kita apa benar. Nah di Inteligo ini sendiri juga kebetulan ada bootcampnya untuk data science. Jadi emang kita 1 bulan full dibimbing sama mentor-mentor yang berpengalaman ya, yang emang udah, dan dengan Kak Fahmia sendiri nih yang emang udah punya track recordnya sendiri di freelance dan data science-nya udah jago banget kan dari yang teman-teman udah lihat tadi. uh, Mungkin dari teman-teman nih bisa nanti dikepo-kepoin atau nanti aku jelasin juga lebih lanjut soal bootcampnya. Jadi nanti teman-teman bakal belajar. Nah di bootcamp ini juga kami bakal nawarin ini sih, benefit sendiri itu ada di mentor one on one-nya. Jadi teman-teman nanti juga dapat pendampingan khusus dari mentornya untuk lebih tahu lebih dalam soal bootcamp di kita itu gimana gitu kan. Nah, di saat nanti teman-teman udah ikutin nih bootcamp kelasnya, nanti teman-teman juga
bakal dibimbing di hari-hari khusus untuk teman-teman private one on one dengan mentornya. Jadi bisa diskusi mungkin keluh kesah ataupun cara mungkin di saat belajar di kelas teman-teman kurang paham bisa ditanya lagi di mentor one on one. Jadi kita nggak hanya belajar di kelas juga nawarin untuk teman-teman mentoring one on one di sini. Jadi paket lengkap lah. Kan kita juga ada private course juga, tapi kita juga di bootcamp ini tuh ibaratnya paket lengkapnya lah. Nanti teman-teman belajar secara rame-rame juga nanti ada space untuk teman-teman pengen belajar sendiri kan, karena mungkin nanti kurang paham waktu di belajar rame-ramenya gitu. Dan nggak hanya itu juga bakal ada ini sih portfolio yang tadi udah dibahas ke Fahmi. Nah, di sini juga nanti bakal ada final project yang buat teman-teman tuh jadi value-nya portfolionya tadi gitu. Jadi nanti teman-teman punya di mengerjakan final project yang nantinya bakal jadi ini sih portfolio dan memang bagus banget. Kalau teman-teman juga sering kepoin di Instagram, teman-teman kemarin juga bakal lihat. Oh, atau enggak teman-teman lihat di YouTube final project dari alumni-alumni kita yang emang bagus-bagus banget ya di data science ini. Kayak kemarin salah satu alumni kita juga udah ngerjain prediksi penumeria, atau enggak nanti kita iniin juga sih, kita ulang sedikit dari presentasi dari alumni kita mungkin gitu. Dari operator mungkin bisa di share gitu dari apanya dulu, brosur ataupun ya brosurnya dulu biar teman-teman juga dilihat ya. Jadi nanti kita tuh belajar apa aja. Ini dari Kak Siska izin bertanya Kak, apakah ada syarat minimal laptop untuk ikut bootcamp data science di Inteligo? Oh enggak Kak. Jadi kalau untuk syaratnya enggak ada ya. Cuman nanti kita bakal ada di satu situasi nanti kalau kakak milih prosesnya. Nggak, aku nggak bisa spill proses juga ya. Kalau teman-teman nanti mau ikut boleh sih ikut dulu. Tapi nggak ada ini sih, nggak ada spek-spek khususnya. Cuman ya direkomendasiin juga agak apa ya, gimana kalau kemarin sih apa ya, jadi sebenarnya nggak ada ya untuk ininya, untuk rekomendasi untuk syarat minimalnya laptop apa aja bisa asalkan nggak rusak gitu ya. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat ada di sini silabusnya cukup banyak ya teman-teman, dan emang bakal dipelajarin semua di 1 bulan. Jadi nanti di sini ada nanti Python dasar yang emang mungkin dari teman-teman belum paham soal Python gitu. Nah, nanti dijelasin sama mentor-mentor yang udah berpengalaman. Nah, nih Kak Grace nanya lagi, kalau job connector apa ada juga Kak? Karena beberapa bootcamp yang saya tahu memberi fasilitas job connector. Nah, mungkin buat Kak Fahmi selaku founder bisa spill juga nih, bisa dikasih tanggapan. Oke, mungkin kalau untuk itu ya Kak Grace, itu untuk saat ini kita belum ada ya, tapi kita ngarahnya ke freelance ya teman-teman. Jadi bagaimana alumni kita ini bisa bekerja secara freelance, bekerja lepas, karena kita benefitnya seperti itu ya, one on one, si portfolio dan yang lainnya. Tapi dipantengin aja, siapa tahu kita ada job connector, dipantengin aja di Instagram. Ya terkadang kita juga ada dari internal kita ya, dari internal kita memerlukan alumni, itu bakal kita ambil. Itu benefit kita yang untuk saat ini. Diarahkan ke freelance, jadi nanti tergabung di grup alumni, Inteligo ada project, kita butuh teman-teman, kita ambil. Dari situ teman-teman mendapatkan benefit. Oke. Kalau dianya job connector, teman-teman itu bakalan apa ya? Bermainnya di skala harga yang benar-benar tinggi teman-teman. Tapi kalau di Inteligo ini skala harganya belum terlalu tinggi, jadi kita masih memberikan benefit berupa freelance dan juga tergabung ke grup alumni Inteligo gitu tuh untuk yang benefitnya. Mungkin langsung aja sih Kak Vera, mungkin teman-teman ada yang kepo dengan harganya nih Kak Vera, bisa dijelasin? Jadi ini harganya di sini belum kelihatan ya, mungkin di sebelah Kak ini. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu juga ada diskon khususnya sampai mungkin hari ini. Nanti ada diskon sebesar 20% buat teman-teman yang pengen ikut, atau kan nanti kalau teman-teman ikut kuisnya
Nah, di situ ada diskon juga 25%. Jadi bisa teman-teman pilih mau diskon yang mana. Untuk harganya ya kita kasih apa ya? Mungkin teman-teman pengen ikutan tapi harganya masih menurut teman-teman mahal gitu. Jadi kita kasih diskon weekend nih buat teman-teman. Jadi tadi aku juga mau kasih lihat juga sih sebenarnya untuk apa namanya YouTube presentasi semalam yang dari alumni, teman-teman bisa lihat aja di YouTube-nya karena mungkin waktunya juga terbatas. Kalau kita share sekarang mungkin kurang cukup waktunya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube Inteligo untuk itunya sendiri apa namanya presentasi dari alumni kita gimana gitu. Nah, itu dari share Kak Fahmi tuh dari YouTube-nya. Nanti teman-teman bisa kepoin tuh gimana alumni kita presentasi apa yang mereka buat gitu. Nggak hanya itu, kalau teman-teman emang tertarik juga yang lain, kita ada private mini course. Jadi nanti teman-teman juga bisa ikutan. Di sini teman-teman bisa belajar juga one on one sama mentor dan juga bisa squad dengan teman-temannya kalau pengen rame-rame gitu, dan harganya memang variatif ya teman-teman. Lalu dan di sini di private ini teman-teman bisa milih sih, benefitnya itu enaknya itu bisa milih ininya, bisa milih pelajarannya. Jadi kalau di bootcamp teman-teman udah ada silabus lengkapnya untuk jadi data science-nya, di sini teman-teman kayak udah pengen belajar Python aja lah gitu, karena mungkin pengennya itu gitu, atau mungkin teman-teman pengen udah ada studi kasus pengen didalemin lagi, nah bisa di khusus private ini. Oh, mungkin itu dulu, lanjut lagi ke operator. Nah, mungkin itu aja sih sekarang. Mungkin ada lagi mau ditanyain teman-teman. Oh iya, di quiz time. Sekarang ini kita mau ngerjain quiz time yang aku bilang tadi. Kalau kita ada kuis ya teman-teman, jadi nanti hasil kuisnya siapa yang banyak menang nanti akan mendapatkan hadiah sebesar 25% diskon dari kita untuk ikut bootcamp di Inteligo. Jadi teman-teman bisa isi. Untuk tim operator boleh di drop linknya di sini di quiz talk show-nya. Mungkin teman-teman dikasih waktu 5 menit untuk ngisi talk show-nya. Atau jika teman-teman nanti udah selesai, bisa tanya-tanya lagi nih terkait bootcamp-nya. Teman-teman pengen tanya apa ke Kak Fahmi juga, gitu. Bisa ditanyain di kolom chat teman-teman, atau pengen apa ya? Pengen raise hand atau untuk interaksi dengan Kak Fahmi juga boleh, untuk on mic gitu. Kita tunggu 5 menit ya, sembari teman-teman pengen apa ya, ngisi. Oh, untuk itu mungkin dari tim operator boleh nyalain user review juga biar sekalian ngisi, sekalian teman-teman lihat reviewnya gitu. So nggak apa-apa sih, dijalain aja yang kemarin final project kita di YouTube yang bagian presentasi akhir aja. Oh, ini Kak Siska nanya nih, bootcampnya hari apa aja Kak? Jam berapa? Untuk bootcampnya itu kita ngadain dari Senin sampai Kamis, dan Jumat Sabtunya itu kita manfaatkan untuk mentoring one-on-one yang aku bilang tadi. Dan untuk jamnya ada di jam 19.30 ya, di waktu malam, karena emang efektifnya kan dari teman-teman mungkin ada yang kuliah ataupun kerja. Oke, mungkin untuk jamnya ada di sini teman-teman, di jam 19.30 sampai selesai gitu. Dan waktunya itu ada di 2-3 jam ya teman-teman. Oke, mungkin bisa. Oke, mungkin teman-teman boleh sambil ini deh, sambil ngejain kuis. Teman-teman kalau ada yang ditanyain ya silahkan ya. Kalau nanti pengen lihat YouTube-nya langsung aja ke YouTube. Kalau pengen langsung kepo-kepoin langsung ke admin aja, karena admin kita itu siap siaga ya menjawabin teman-teman semua ya gitu kan. Karena dari saya mungkin
cukup sih cuma nge-share itu doang. Kalau teman-teman pengen berinteraksi lagi, kita berinteraksinya di bootcamp aja teman-teman. Nanti bakalan sampai tanggal 13 Maret dan teman-teman tuh dapat diskon ya 20%. Kalau nanti di quiz time teman-teman itu bakalan dapat di 25%. Itu udah lumayan banget ya teman-teman. Dan juga teman-teman teman-teman dapat merchandise juga ya teman-teman. Nih, bonus merchandise eksklusif dari Inteligo gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi tolong dimanfaatkan. Nanti Kak, siapa mentornya? Saya juga teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita bakalan belajar bareng di sana, bakalan belajar tentang portofolio, tentang dunia freelance, itu bebas teman-teman pengen bertanya bagaimana, dan waktunya itu sebenarnya udah disesuaikan dengan di luar jam kerja. Kalau teman-teman yang masih kerja, yang kuliah itu kita di malam hari kok, gitu ya. Selama 1 bulan penuh kita di malam hari. Kalau yang ketinggalan bisa di one on one mentoring gitu ya. Bisa nanya mentor, bisa tatap muka langsung dengan mentor secara live di Zoom, bukan secara rekaman ya. Kita bukan belajar dari recording, tapi kita belajar dari tatap muka langsung bersama mentornya gitu. Oke, mungkin cukup sih kalau dari saya teman-teman, kalau nggak ada yang ditanya lagi ya. Mungkin kita closing closing statement dulu Kak Vera, atau ada yang ditambahin? Jadi tadi kan kita udah dikasih tahu cara ini ya dari Kak Pami tadi portfolio. Oke. Oke, mungkin closing statement dulu ya Kak Vera, atau ada lagi nih? Boleh sih. Closing statement juga boleh dari Kak Pami. Mungkin dari yang udah dipaparin tadi, mungkin ada closing statement-nya gitu untuk teman-teman semua. Oke. Oke teman-teman, mungkin closing statement dari saya. Sebenarnya teman-teman tuh memiliki peluang terjun ke freelance, asalkan teman-teman niatnya dulu. Niatnya jangan ke uang dulu, tapi teman-teman bangun pondasinya dulu. Kalau udah pondasi udah kuat, itu udah benar-benar mantap teman-teman ya. Tinggal nunggu klien doang. Jadi di awal-awal teman-teman cari klien, nanti di akhir-akhir teman-teman nunggu klien. Kalau teman-teman udah pondasinya udah begitu kuat ya teman-teman. Gitu ya. Jadi belajar dari mana ya, dari bootcamp. Saya tunggu di bootcamp Inteligo di batch kedua gitu ya. Nanti bakalan ada testimoni dari batch 1. Silakan teman-teman kepoin, silakan teman-teman pantengin di Instagram kita. Itu sih, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, terima kasih teman-teman atas sharingnya malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kemudian hari. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan ke Kak Fairah. Oke, makasih buat Kak Pami yang udah kasih materinya tadi. Yang udah bagus banget ya teman-teman. Pasti teman-teman udah pada ini ya, udah pada denger lah ya semua pengalaman yang udah dialami Kak Pami selama jadi freelance. Nah, aku tadi mau tambahin nih. Jadi gak hanya itu, di kita juga akan ada ini sih personal branding. Jadi teman-teman nanti yang emang LinkedIn-nya ataupun apa, kita akan ada optimasi dari kita untuk teman-teman bisa branding diri teman sendiri gitu kan, jika emang perusahaan gitu, nanti kita juga nawarkan itu. Jadi teman-teman gak ini sih gak akan kecewa ikut di bootcamp kita, karena emang banyak benefit yang kita tawarin gitu. Nah, mungkin karena emang udah di penghujung acara ya, udah di jam 21.01. Sebelum itu kita mungkin dokumentasi dulu ya. Nah, ini buat teman-teman bisa on cam dulu, kita foto bareng-bareng gitu. Mungkin dari operator nanti bisa di ini ya, ambil gambarnya. Oke. Ini dari yang lain. Udah nih nggak pengen on cam juga? Oke, kayaknya langsung aja ya teman-teman. Oke, dari Kak Operator boleh dipandu. Oke, saya bantu untuk dokumentasinya ya Kak ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi biar Afdal 3 kali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Faira. Oke, makasih buat tim operator yang udah bantu ambil video fotonya. Ya mungkin itu aja juga dari aku. Mohon maaf bila tadi ada salah kata atau mungkin dalam kegiatan juga ada kesalahan. Aku mohon maaf selaku moderator.
Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Sampai jumpa nanti. You can take Ya. me anywhere. Dan Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. I don't like nobody but you. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, all the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you